Nah, selanjutnya kita akan membahas inventory management-nya. Ini untuk part 2 modulnya. Tepatnya pada problem 5.3. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Ya, kita langsung aja ke problem 5.3 atau 5 tiga mengenai inventory management. Nah, di sini kita sebagai perusahaan kita harus mengkontrol inventory-nya, inventory perusahaan kita itu dengan cara menghitung quantity ataupun cost yang terjadi gitu di inventory ini. Nanti secara mendetailnya akan aku jelaskan di ketika kita bahas soal satu-satunya yang required-nya itu. Nah, langsung aja kita ke soalnya ya. Di sini ada Antoinette Company. Dia memproduksi smartphone dan menyediakan service di mana ada STN nih. Ini STN ini komponen yang digunakan untuk membuat smartphone tersebut. Nah, 20.000 unit dari STN ini itu dipakai tiap tahunnya. Nah, terus ada cost to place-nya. Cost to place an order-nya nih, $80. Dan carrying cost-nya tuh $5. Ini per unitnya. Terus, dalam per hari itu, nih, dalam per hari dia biasanya memakai 100 part. Kadang-kadang bisa memakai sampai 120 part. Nah, terus untuk eh, pemesanan STN ini, dia butuh butuh 1 minggu untuk sampai. Jadi abis kalian pesan misalnya Senin, nyampainya minggu depan Senin. Gitu. Nah, di sini kita disuruh ada 5 ya. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Dia disuruh menghitung EOQ. EOQ itu Economic Order Quantity. Economic Order Quantity ini itu tuh menjelaskan seberapa banyak sih quantity yang harus kalian pesan untuk meminimalisir cost-nya gitu. Kan kalau kalian pesen kan sama kalian nyimpen barang inventory dalam gudang kan itu ada cost-nya gitu, ada biayanya. Nah, ini EOQ ini ngasih tahu kita kalau ada quantity yang bisa meminimalisir paling minimal untuk uh, untuk memaintain cost-nya tersebut gitu. Nah, kita langsung aja ya. Ini sudah ada rumusnya ya. Nih, kita langsung aja nih akar akar 2 dikali CO dikali D bagi C. Nah, 2 dikali CO. CO itu cost order. Cost order di sini nih ada. Cost to place an order $80. Nah, dikali D. D itu seberapa banyak ini unit yang dipakai atau quantity yang dipakai dalam 1 tahun. Ini 20.000 unit. Ini D-nya. Kemudian dibagi C. C itu adalah carrying cost-nya. Nah, carrying cost-nya tuh 5. Carrying cost per unitnya. Nah, kita langsung aja ya ini. Akar kali 2. 2 ini dari rumus dikali CO. CO ini cost ordernya $80 ya. Terus dikali D. D-nya ini yang aku bilang tadi, dia unit yang dipakai untuk dalam kurun 1 tahun ya. Terus dibagi dengan carrying cost-nya. Ini carrying cost-nya 5. Nah, hasilnya hasilnya kalian akarin gitu. Di sini di soal ini dapatnya 800. Nah, kemudian number of ordernya nih, ini berapa kali kita pesan gitu maksudnya dalam 1 tahun, bukan kuantitinya gitu. Berapa kali sih kita pesan gitu. Sesuai nomor 2 nih. Nah, number of ordernya nih annual number of use dibagi number of unit in an order. Nah, annual numbernya tuh yang dalam 1 tahun itu kita berapa sih makanya? 20.000. Nah, dibagi dengan EOQ nih. Number of units in order kan kita sudah dapat nih ini EOQ-nya gitu. Hasilnya 25. Nah, terus yang nomor 3 kita sudah dapat ya ini berapa kali per ordernya dia 25 kali. Nah, terus nomor 3 nih berapa sih annual ordering cost-nya di EOQ? Nah, sebelum itu aku mau jelasin ini. Ini 34 kan ada annual
ordering cost sama annual carrying cost. Nah, sebenarnya apa sih beda ordering cost sama carrying cost? Ordering cost tuh biaya ketika kita melakukan pemesanan gitu. Inventory ketika kita melakukan pemesanan. Nah, untuk carrying cost nih, ini biaya untuk kita memaintain inventory itu di dalam gudang gitu, dalam warehouse kita. Nah, pertama kita disuruh ini dulu ya, menghitung annual ordering dulu. Nah, kita langsung kaliin aja nih. Ini ada kan ini number of order dikali cost per order. Nih, number of order itu 25 ya. Ini yang kita sudah dapat nih number of order. 25 dikali 80. 80 itu yang ini cost ordernya. Jadi 2000. Ini dolar ya harusnya. Hmm. Nah, yang D ini, yang nomor 4, dia berapa sih carrying cost-nya? Yang annual per tahunnya. Nah, ini ada juga di rumus. Ini aku hapus dulu. Nah, dia ada average number of unit in inventory dikali cost of carrying one unit gitu. Nah, average-nya tuh langsung aja ya dibagi 2. Nah, number of unit in inventory-nya kan ini sama aja dengan yang ini. Jadi itu maksudnya EOQ-nya gitu. Tapi dia ada average, jadi kita bagi 2 gitu. 800 dibagi 2, langsung aja 800 kali 5. 800 nih EOQ-nya. Dikali 5. 5 tuh carrying cost-nya. Terus dibagi 2. Nah, bagi 2 nih memang rumusnya ya. Nah, kita langsung aja. Kita langsung aja nih. Dapatlah 2000. Ini 2000 dolar juga. Nah, untuk nomor nomor 5 ini berapa sih total order, total annual inventory yang ini? Yang related nih. Ini total, harusnya total cost-nya ya. Nah, total cost-nya ini kita tambahin aja nih yang annual ordering sama annual carrying cost-nya. Harusnya 4000. Nah, kita sudah dapat nih nomor 5. Ini nomor 5 maksudnya total cost-nya ya. Ini kayak ada kurang di ini soalnya. Ini dimaksudkan ini total cost-nya. Jadi kalian tinggal tambah aja tadi ordering cost sama carrying cost. 2000 tambah 2000, 4000. 4000 dolar. Nah, selanjutnya reorder point. Reorder point tuh kayak titik di mana kita harus harus mengorder lagi gitu. Titik di mana kita harus mengorder lagi supaya kita nggak kayak nggak kekurangan gitu. Nggak kekurangan atau kelebihan barang di warehouse kita. Nah, caranya gimana? Ini ada ya reorder point. Daily usage-nya dikali lead time. Nah, lead time ini maksudnya apa sih? Lead time tuh yang tadi di sini seberapa lamakah barang itu nyampe ketika kita pesan. Nah, ini satu satu ini ya, 1 minggu ya. Tapi kita ini hitung hari, ingat, kita ubah dari hari. Reordernya 100 dikali 7 sama 700 gitu. Nah, ini kan biasanya dipakai 100 part gitu. Tapi ini kadang-kadang aja 120. Kita pakai yang biasanya gitu. Oke, apalah kalian 100 part. 100 ya 100 part per hari. Kalian kali ini daily usage-nya kali lead time 1 week ya. Dia dipesan baru nyampe nya 1 minggu. Jadi 7 hari, jadi 100 dikali 7. 700 unit yang harus di reorder point. Terus ada safety stock. Safety stock nih kayak stok cadangan ya, yang dipersiapkan oleh perusahaan supaya dia tuh nggak kekurangan pas ada apa? Ada penjualan yang lebih banyak lagi gitu, yang membutuhkan part yang lebih banyak lagi. Nah, ini kan dibilang nih, kalau kalau bisa saja itu bisa nyampe 120 gitu. Bisa nyampe 120, berarti maksimal 120 kan frekuensi yang paling maksimalnya per harinya tuh. Nah, berarti
kita dari 100 tadi, kita anggaplah kekurangan 20 part kan, dari yang biasanya 100 part yang kita siapin. Nah, makanya kita butuh safety stock. Safety stocknya berapa? Ini 120 dikurang 100, 20 part kan kita butuh untuk dari 100 ini ke 120. Nah, terus kalian kaliin dengan 7 hari. Nah, kaliin dengan lead time-nya yang tadi ini. Ini ingat, jangan kalian-kalian satu, karena ini dihitung hari, bukan minggu. Oke, sudah dapatkan 20 kali 7, ini 140 unit. Nah, terus dibilang lagi nih, calculate reorder point with safety stock. Jadi, kita mau mau ini mau menghitung seluruhnya nih, bukan cuma reorder point-nya aja atau safety stock-nya aja. Jadi kita langsung aja nih kaliin 120. Ingat ya, safety stock-nya tuh bukan 120 ya, tapi 20. Makanya beda. Ini reordernya kita tuh 100, ya 100 part per hari. Nah, ini paling banyak kan 120. Tapi kalian kalian anggaplah bilangnya safety stock-nya tuh ini 20-nya. Maksudnya tuh kayak selisihnya gitu. Baru kalian jangan lupa kaliin 7 gitu. 7 hari yang lead time-nya ini. Nah, makanya pas kita mau menghitung reorder point dengan safety stock-nya, itu keseluruhannya. Jadi kayak ambil aja nih, langsung 120. Kan dia bilang reorder point with safety stock. Nah, 120 dapat dari sini keseluruhannya. Kalian kaliin dengan 7 hari lead time-nya. 1 week ya ini. Kalau 2 week, kalian kaliin dengan 14 ya. Karena ini kita ubah ke dalam bentuk hari, bukan minggu. Nah, ini walaupun gini langsung aja kita kaliin aja. Walaupun rumusnya agak sama aja sih. Oke, hasilnya 840. Oke, sekian.